sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Keputusan kelas dunia Erick Thohir usai timnas Indonesia gilas Australia bisa bikin semuanya merinding bangga. Media Korea Selatan sampai takjub dengan kehebatan Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia hantam Australia, sampai nekat ngomong gini. Rizky Ridho sangat berani bicara begini usai bawa timnas Indonesia gilas Australia, bisa bikin Vietnam, Malaysia, Thailand makin ketakutan. Bisa bikin semuanya shock dan sangat kaget. Gak ada angin, gak ada hujan di luar dugaan. Shin Tae-yong ngomong gini usai timnas Indonesia sikat Australia tadi malam. Pendukung Malaysia akhirnya sadar dan akui kehebatan timnas Indonesia sampai ngomong gila kayak gini. Dulu dibenci, kini jadi pahlawan. Ini 3 fakta menarik dan mengejutkan Komang Teguh yang jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia. Pelatih mental Piala Dunia STY percaya diri, sudah pikirkan lawan Indonesia di perempat final. Media Australia puji timnas Indonesia U23 setelah menang 1-0 atas timnas Australia U23. Timnas Indonesia sangat tangguh. Sangat parah dan konyol, timnas Qatar U-Strip 23 diduga dibantu wasit saat kalahkan timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Keputusan kelas dunia Erick Thohir usai timnas Indonesia gilas Australia bisa bikin semuanya merinding bangga. Luar biasa. Para pemain benar-benar tunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya. Saya apresiasi dan bangga atas permainan yang tak hanya mampu bangkit seusai kalah di laga pertama, namun mereka malah tampil penuh semangat. Itu yang kita semua mau. Yang Indonesia mau, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Perjuangan para pemain Indonesia untuk tidak mau kalah terlihat sepanjang pertandingan. Meski kalah tipis dalam penguasaan bola, ketenangan mental yang tinggi para pemain dan kesulitan dalam menahan serangan Australia membuat gawang Hernando Ari gagal ditembus. Terutama saat Hernando menahan tendangan penalti striker Australia Mohamed Toure di menit ke-25. Saya berharap ini jadi modal besar untuk laga penentu melawan Jordania besok. Kerja keras akan menentukan hasil. Meski ada pertandingan lain yang ikut menentukan posisi akhir di grup. Tapi kita semua sepakat, termasuk pecinta timnas, sepanjang seluruh pemain fight hingga peluit akhir, maka kita selalu bangga dan dukung timnas, kata Erick. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.
Media Korea Selatan sampai takjub dengan kehebatan Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia hantam Australia, sampai nekat ngomong gini. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia U23 pada laga kedua Piala Asia U23 2024 membuat media di Korea Selatan ikutan heboh. Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan satu kemenangan lagi atau minimal hasil seri saat berjumpa Yordania di pertandingan terakhir fase grup. Kehebohan kemenangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan atas Australia U23 bukan hanya terjadi di Indonesia. Namun, media-media Korea Selatan pun ikut heboh dengan memberitakan kemenangan spektakuler timnas Indonesia U23 atas Australia U23. Berikut judul-judul pemberitaan di media Korea Selatan soal kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia U23. Shin Tae-yong Magic Indonesia berharap bisa mengalahkan Australia dan melaju ke perempat final, tulis media Hani. Indonesia asuhan Shin Tae-yong mengalahkan Australia 1-0, tampaknya ke perempat final. Tulis media Sports Seoul, impian Shin Tae-yong akan menjadi kenyataan. Akankah Indonesia menjadi lawan Hwang Son-hong di perempat final? Tulis media Sports Kan, akankah pelatih Indonesia Shin Tae-yong mengikuti jejak pelatih Park Hang-seo? Sejarah baru telah ditulis, tulis media Wikitra. Shin Tae-yong yang mengalami kecelakaan besar mengalahkan Indonesia, kandidat juara Australia. Gol pertama setelah penyelamatan PK lompat ke posisi 2 grup, tulis media Ocean. Pelatih Shin Tae-yong mengalahkan Australia dan menciptakan kembali keajaiban, tulis media Sports News. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Rizky Ridho sangat berani bicara begini usai bawa timnas Indonesia gilas Australia bisa bikin Vietnam, Malaysia, Thailand makin ketakutan. Usai pertandingan, Rizky Ridho mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh supporter timnas U23 Indonesia yang sudah memberikan dukungan dan doa. Terima kasih itu juga ditunjukkan kepada supporter timnas U23 Indonesia yang datang langsung ke Stadion Abdullah bin Khalifah. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillah kami mendapatkan 3 poin, kata Rizky Ridho. Timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan atas Yordania demi mendapatkan tiket melaju ke babak selanjutnya. Rizky Ridho pun berharap ia dan rekan-rekannya bisa bermain baik dalam pertandingan nanti. Kami maju lagi melawan Yordania, semoga kami bisa mendapatkan 3 poin, ucap bek Persija Jakarta itu. Bisa bikin semuanya shock dan sangat kaget. Gak ada angin, gak ada hujan di luar dugaan. Shin Tae-yong ngomong gini usai timnas Indonesia sikat Australia tadi malam. Bikin merinding. Tae-yong mengutarakan momen krisis tersebut adalah ketika Australia mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran handball Komang Teguh. Namun kiper Hernando Ari tampil sebagai bintang dengan mematahkan eksekusi penalti Mohamed Toure pada menit ke-25.
Keberhasilan itu memberikan energi baru kepada timnas U23 untuk tampil lebih baik lagi, sehingga akhirnya Komang Teguh mencetak gol kemenangan menjelang babak pertama usai. Taeyong menyebutkan kebangkitan timnas U23 itu disebabkan menit bermain yang diperoleh para pemain bersama klub masing-masing di Liga 1. Kami mendapatkan momen krisis dan berbahaya dan itu merupakan momen di mana kami mendapatkan hukuman penalti. Tapi penjaga gawang melakukan penyelamatan. Menurut saya itu merupakan momen yang krusial, ungkap Taeyong. Banyak pemain bermain reguler di Liga Indonesia dan itu menjadi faktor penting dalam hal membangun permainan. Tentu saja itu membantu para pemain makin berkembang. Begitu juga dengan kombinasi pemain lokal dan yang merumput di luar negeri yang membuat permainan kami terus berkembang. Taeyong sejak awal memang memperkirakan pertandingan melawan Australia akan berlangsung berat, mengingat lawan memiliki keunggulan di sejumlah faktor. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Pendukung Malaysia akhirnya sadar dan akui kehebatan timnas Indonesia sampai ngomong gila kayak gini. Netizen Malaysia mengapresiasi kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia. Kemenangan spektakuler ini bukan hanya mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia, namun netizen Malaysia pun ikut mengomentari sekaligus memberikan apresiasi terhadap kemenangan bersejarah ini. Salah satu akun Twitter atau X yang sering membahas sepak bola Malaysia @onfootball menuliskan cuitan soal kemenangan Indonesia. Padu Indonesia, tulis akun X @onfootball. Dulu dibenci, kini jadi pahlawan. Ini 3 fakta menarik dan mengejutkan Komang Teguh yang jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia. Di balik gol sematawayang Komang Teguh itu, ternyata banyak fakta menarik di balik sosok pemain Borneo FC tersebut. Salah satunya pernah disanksi AFC. Komang Teguh nyaris menjadi kambing hitam kala Mohamed Toure melesatkan tendangan yang mengenai tangannya sehingga membuahkan penalti untuk Australia pada menit 20. Tak hanya mendapatkan hukuman tendangan penalti, Komang Teguh juga menerima kartu kuning buntut dari handsball yang dialaminya. Beruntung bagi Komang Teguh karena tendangan penalti Mohamed Toure berhasil ditepis Hernando Ari dan menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Seakan ingin menebus kesalahannya, Komang Teguh berhasil mencetak gol pada menit 43 melalui sundulannya berkat bola rebound dari kiper Patrick Beach. Dilansir dari Transfermarkt, Komang Teguh menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia U23 dengan catatan 12 penampilan di level usia U23. Gelandang Borneo FC itu mengawali debutnya bersama timnas Indonesia U23 di laga grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022. Komang Teguh kembali mendapatkan kepercayaan pelatih Shin Taeyong untuk membela timnas Indonesia U23 walaupun sempat mendapatkan sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Seperti yang diketahui, AFC menjatuhkan sanksi kepada 2 pemain timnas Indonesia, yakni Titan Agung dan Komang Teguh pasca laga final SEA Games 2023.
Komang Teguh bersama Titan Agung sempat terlibat perkelahian saat bertemu Thailand. Sejumlah pemain dan ofisial dari kedua tim sempat terlibat adu jotos di penghujung pertandingan tersebut. Komang Teguh melanggar kode disiplin dan etik AFC pasal 47 sehingga mendapatkan sanksi larangan bermain sebanyak 6 laga dan denda senilai $1.000 AS. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pelatih mental Piala Dunia STY percaya diri, sudah pikirkan lawan Indonesia di perempat final. Pelatih Sintayong percaya diri timnas Indonesia U23 bakal melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan sudah mengintip calon-calon lawan yang mungkin dihadapi pada babak selanjutnya. Timnas Indonesia berpeluang ke perempat final Piala Asia U23 2023 usai menang atas Australia. Kini tim Merah Putih mengantongi 3 poin sekaligus memiliki keunggulan head-to-head atas Australia. Dua modal tersebut sangat penting dalam penentuan persaingan menuju babak perempat final. Hal lain lagi yang harus dipastikan adalah poin dari laga melawan Yordania, baik berupa hasil imbang atau kemenangan. Sebelum pertandingan melawan Yordania terlaksana, Shin sudah merasa optimistis dan mulai memperhitungkan lawan yang akan dihadapi pada babak perempat final. Saya cukup percaya diri untuk lolos ke perempat final, jadi saat ini untuk tahu menganalisa Korea dan tim Jepang, ujar Shin dalam konferensi pers usai Indonesia membungkam Australia. Jika bisa lolos ke perempat final, Indonesia akan menghadapi kesebelasan yang berasal dari grup B. Dengan demikian, Korea Selatan dan Jepang yang mengantongi kemenangan pada laga pertama punya peluang menjadi lawan. Kendati demikian, Shin tak mau menganggap remeh Yordania. Mantan gelandang timnas Korea Selatan itu bakal menganalisis kekuatan Yordania yang bermain seri melawan Australia dan kalah dari Qatar. Pertandingan pertama Australia versus Yordania saya menyaksikan melalui TV. Saya tidak bisa menilai level performa mereka hanya dari satu pertandingan. Saya juga tidak punya cukup waktu untuk mengenali mereka. Mereka sekarang bermain dan pertandingan itu lawan Qatar dan sebelumnya melawan Australia. Kami akan melihatnya lebih seksama, jadi saya akan bersiap untuk itu, ungkapnya. Tidak hanya memantau kekuatan lawan, Shin juga menyadari anak asuhnya masih jauh dari sempurna dan butuh perbaikan demi performa maksimal pada laga selanjutnya. Kami punya banyak defisiensi sepanjang pertandingan ini melawan Australia. Kami akan memperbaikinya dan terus berkembang, mengecek level permainan kami. Saya pikir kami akan bisa tampil bagus melawan Yordania, terang Shin. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown.
They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Media Australia puji Timnas Indonesia U23 setelah menang 1-0 atas Timnas Australia U23. Timnas Indonesia sangat tangguh untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saat bertemu Timnas Yordania U23 di matchday pamungkas Grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ambisi Timnas Australia U23 untuk mencapai perempat final Piala Asia U23 2024 dan harapan tampil di Olimpiade Paris 2024 mendapatkan pukulan telak, menyusul kekalahan mengejutkan 0-1 dari Timnas Indonesia U23, tulis Soccer Os. Namun Timnas Australia tidak mampu menembus Timnas Indonesia yang tangguh. Impian mereka dalam kurung Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia U23 dan menjaga impian tampil di Olimpiade Paris 2024 tetap hidup, tutup Soccer Os. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sangat parah dan konyol, Timnas Qatar U-Strip 23 diduga dibantu wasit saat kalahkan Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Qatar U23 diduga mendapatkan bantuan dari wasit saat mengalahkan Timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Tentu hal itu seperti mengingatkan lagi pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 yang juga kuat dugaan tim tuan rumah mendapatkan bantuan dari wasit. Qatar U23 saat ini tengah menjadi sorotan para pencinta sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Sebab wakil tuan rumah itu menang selalu dengan cara yang tidak mulus. Seperti saat menang 2-0 atas Timnas Indonesia U23, ada dugaan wasit yang memimpin, Nasrullah Kabirov, melakukan keputusan yang beberapa kali menguntungkan Qatar U23. Seperti pemberian kartu merah kepada Ivar Jenner hingga pemain Qatar U23 yang lolos dari kartu merah meski melakukan pelanggaran keras. Terbaru, Qatar U23 kembali mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit yang kontroversi pada matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024, Kamis 18 April 2024. Tepatnya pada menit injury time di akhir babak kedua. Pada menit 90 tambah 13, Qatar mencetak gol kemenangan lewat sundulan Muhammad Al-Manai. Namun dalam proses terciptanya gol tersebut, pemain Yordania U23 sempat dilanggar oleh penggawa Qatar U23. Momen itu tercipta ketika Qatar U23 mendapatkan tendangan bebas sebelum gol tercipta. Jelas para pemain Yordania U23 protes ke wasit.